Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera Kristus yang memerintah hati dan pikiran kita untuk belajar dari Alkitab. Hari ini kita akan belajar mengenai keadaan kita sebagai manusia dan anugerah Allah atas hidup kita orang-orang pilihannya. Alkitab memberikan jawaban kepada kita, dan para pemikir Kristen telah merumuskan keadaan kita dan anugerah Allah atas umatnya, yang diringkas di dalam kata tulip, yaitu total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible of grace, dan perseverance of saints. Kita akan membahas satu persatu apa artinya dan maknanya di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang kita akan bahas ialah total depravity atau rusak total. Selain kita tahu dan kita memahami akibat dosa ialah kematian, kita juga sudah rusak total. Artinya arah hidup kita, cara hidup kita, seluruhnya kecenderungannya ialah berbuat dosa, tidak menyukai dan tidak ada di dalam kebenaran. Kita tidak hidup di dalam kasih, kesucian, dan keadilan. Selain itu, kita tidak mampu total untuk datang kepada Allah, mengakui dan menyadari keberdosaan kita. Kita sungguh adalah orang-orang yang terhilang, dan kita tidak mungkin dapat mencari Allah. Kita justru semakin jauh dari Allah. Namun di dalam keadaan kita yang rusak total itu, Tuhan Allah masih memberikan kepada kita anugerahnya secara umum. Kita masih dapat menggunakan akal budi kita, kita masih diberikan kemampuan mengelola bumi ini, bahkan kita masih diberikan untuk berkeluarga, berkarya, dan mendapatkan berkat-berkat umum. Tetapi karena kerusakan total itu, semua yang kita lakukan, yang nampaknya baik, yang nampaknya benar, tetap saja tidak dapat menyelesaikan dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Betapa mengerikan keadaan kita. Kita sedang berjalan menuju kepada penghukuman kekal. Demikianlah situasi dan kondisi kita di bumi ini. Dan kita adalah orang-orang berdosa yang sudah rusak total dan tidak mampu total. Karena itu tidak mungkin kita dapat menyelamatkan diri sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Kita tidak mungkin memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan, dan tidak akan mungkin kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendaknya, karena kita memang selalu memiliki kecenderungan melawan Tuhan. Adapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal, jasa baik yang kita kerjakan, itu semata-mata hanyalah anugerah umum yang Tuhan berikan kepada semua orang, baik kepada yang menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah roh-roh jahat, dan melakukan kejahatan apapun. Namun demikian, di tengah-tengah kondisi seperti itu, kita mendapatkan satu kabar baik, berita Injil yang memberikan kepada kita pengharapan dan pengertian yang mendalam akan keadaan kita selanjutnya. Bagian kedua yang kita ingin pelajari ialah unconditional election. Sesungguhnya kita tidak pantas dan tidak layak mendapatkan anugerah khusus
Sesungguhnya kita adalah orang-orang mati yang menuju kepada kebinasaan karena dosa-dosa kita kepada Allah. Di dalam ketetapannya, berdasarkan kepada anugerah dan kehendak serta belas kasihannya, kita dipilih oleh Allah dan dipanggilnya dalam sejarah hidup kita untuk menerima pengampunan, menerima penebusan, menerima keselamatan hidup yang kekal. Kita dipilih bukan karena kita memenuhi syarat. Apapun tidak ada yang dapat kita banggakan, atau kita usulkan, atau kita jadikan alasan untuk kita dipilih, karena memang kita tidak pantas untuk dipilih. Namun demikian Alkitab mengajarkan kita bahwa orang-orang yang telah ditetapkan, dipilihnya, dipanggilnya, Habel diterima persembahannya, Nuh diberikan tugas membuat batra, Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, Ishak sebagai anak perjanjian, Yakub diubah namanya menjadi Israel, para nabi, para imam, raja-raja yang takut akan Tuhan, para rasul, murid-murid Kristus, dan hamba-hamba Tuhan sepanjang sejarah umat manusia. Dan kita telah ditetapkan, telah dipilih, dan dipanggil oleh Allah untuk menerima anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita. Kita tahu bahwa tidak mungkin dengan keadaan kita dipilih, tetapi mungkin, dan itu yang terjadi karena belas kasihan, anugerah, kemurahan hatinya, kita telah dipilih tanpa syarat apapun, tanpa suatu yang perlu kita lakukan, tanpa jasa sedikit pun, betul-betul tanpa syarat kita dipilih oleh Allah, karena Allah memiliki kebebasan, kedaulatan dari seluruh umat manusia yang diciptakannya, dari seluruh keadaan kehadiran manusia yang ada sepanjang zaman. Kita benar-benar adalah orang yang mendapatkan anugerah menerima keselamatan itu sendiri. Bagian yang ketiga yang kita perlu renungkan dan pikirkan ialah limited atonement. Memang benar di dalam ajaran Alkitab bahwa orang-orang yang dipilihnya, yang ditebusnya, yang diselamatkannya memang dibatasi, yaitu mereka yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 23 bahwa kehadiran anak Allah melalui inkarnasi datang untuk menebus umatnya. Dan kita adalah domba-domba gembalaannya. Kita sesungguhnya orang-orang yang dicangkokkan kepada pokok anggur, ranting-ranting yang dibuang, tetapi dicangkokkan oleh Tuhan berdasarkan anugerahnya. Memang penebusan Kristus adalah penebusan yang dapat mengerjakan segala penebusan itu untuk seluruh umat manusia. Tetapi penebusan itu efektif hanya bagi orang-orang pilihan saja, bukan bagi semua orang. Memang ada tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bagaimana mungkin seseorang bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau ia tidak diberikan iman percaya? Dan itu hanya mungkin diterapkan oleh Roh Kudus berdasarkan pada ketetapan Allah. Dan orang-orang yang percaya itu akan mempercayai seluruh karya Allah, baik penciptaan, providensia, terlebih khusus penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita bersyukur
karena kita adalah bagian dari umat pilihannya. Mungkinkah ada orang yang berbuat baik lalu Tuhan mengubah ketetapannya sehingga menyelamatkan orang tersebut? Jawabannya tentu tidak. Di dalam pengajaran Alkitab dengan tegas dan jelas bahwa hanya mereka yang diberikan anugerah yang dapat merespon panggilan Tuhan untuk hidup di dalam penebusan dan menerima keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Itulah sebabnya anugerah Allah tidak mungkin ditolak oleh orang-orang pilihan. Mungkin ada orang yang dipanggil masih anak-anak atau remaja atau sudah menua atau bahkan dalam situasi terakhir hidupnya, karena ia adalah orang pilihan. Kita tahu bagaimana Allah menetapkan Yohanes Pembaptis sebagai nabi terakhir yang melanjutkan pelayanan kenabian dari perjanjian lama. Kita tahu juga bahwa ada penjahat yang disalibkan, yang bersama-sama dengan Yesus di dalam penyaliban di Golgota. Ia menerima keselamatan di waktu terakhir hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, anugerah khusus Allah tidak dapat ditolak. Sama seperti anugerah umum yang diberikan Allah. Allah memberikan hidup dan kehidupan. Allah memelihara seluruh umat manusia. Allah memberikan seluruh sarana yang ada di bumi ini. Dengan hukum alam dan hukum moral dan seluruh kebaikannya dinyatakan. Manusia tidak dapat menolak seluruh anugerah itu. Terlebih lagi anugerah khusus yang diberikan kepada orang pilihan. Cepat atau lambat, dalam situasi dan kondisi apapun, kalau orang itu adalah orang pilihan, maka Tuhan akan segera memanggilnya, segera menyatakan dirinya, dan membawa orang itu kembali kepadanya. Tentulah karya Roh Kudus yang ajaib, yang melampaui segala pengetahuan, pengalaman, dan pikiran manusia, yang akan membawa setiap orang pilihan kembali kepadanya, dimanapun dia berada. Apakah di pedalaman, di daerah-daerah yang tersulit, di negara-negara yang dilarang berita Injil diberitakan, atau di tempat-tempat di mana ada penganiayaan, atau dalam situasi apapun, Tuhan akan memanggil terus orang pilihannya. Dan orang-orang pilihannya yang hadir di sepanjang sejarah akan menerima panggilannya, dan mereka, kita semua, akan bersama-sama menikmati penebusan Kristus untuk hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru. Kita bersyukur dan memuji Tuhan karena keagungannya dan kebesarannya, karena kasih-Nya dan anugerah-Nya. Kita bukan saja menerima penebusan, menerima ketetapan Allah dinyatakan bagi hidup kita, tetapi kita juga dipimpin, disertai di dalam seumur hidup kita. Kita menjalankan hidup yang benar, yang adil, yang suci, di dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya dengan tekun, karena kesetiaan Tuhan Allah yang selalu menyertai kita dan memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Ketekunan kita sebagai orang-orang yang dibenarkan dan orang-orang yang disucikan oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya, itu betul-betul kita rasakan dan kita nikmati. Pimpinannya sungguh nyata di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah kita belajar tentang tulip dengan ringkas, padat, dan jelas dari ajaran Alkitab, maka kita akan merefleksikannya di dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama ialah kita mengucap syukur. Sekalipun sekarang kita sadar bahwa karena anugerah Tuhan dan belas kasihan-Nya,
kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Namun kita tetap harus berjuang, bertanggung jawab, mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh sampai akhir hidup kita. Yang kedua, kita terus memberitakan kabar baik kepada banyak orang dengan media yang ada, baik secara pribadi atau secara umum, baik melalui media elektronik, media sosial, ataupun traktat-traktat yang kita bagikan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, masih banyak orang pilihan yang belum mendengar berita Injil, yang belum sungguh-sungguh menangkap momen panggilan Tuhan. Kita dijadikan duta besar oleh Tuhan Allah untuk menjadi saksi Kristus, menyaksikan kebenaran, kabar baik, dan hidup yang penuh tanggung jawab kepada Allah. Yang terakhir, marilah kita terus hidup berkualitas di dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam kehidupan pribadi kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam aktivitas sosial budaya kita. Mari kita tingkatkan kualitas hidup kita dengan sungguh-sungguh. Belajar berbagai ilmu pengetahuan dengan serius. Belajar untuk mengerjakan segala keterampilan hidup dengan lebih baik lagi. Dan kita mengerjakannya semuanya bagi kemuliaan Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Kiranya perenungan, pengajaran yang kita dengar hari ini menjadi berkat rohani dan menjadi kekuatan iman di dalam hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.